masalah benih, saya punya pengalaman anak saya 2. Anak saya yang pertama, nanamnya di sekolah suruhnya nanam bunga palsu, saudara. Jadi saya langsung dari pot, ambil tanah, tancepin, difoto, kirim ke gurunya. Beres. Instan, saudara ya. Nggak susah, sekolahnya nggak nyusahin, saya ngomong. Itu. Yang kedua, anak saya yang kedua, keinget tadi waktu Freddy ngomong, itu disuruh nanam benih kacang hijau, saudara. Benar, saudara. Itu kacang hijau, suruh ditanamnya di kapas. Dilapin pakai kapas. Saudara-saudara juga pernah mungkin waktu zaman dulu biologi, karena saya ngalamin waktu zaman dulu. Jadi di kapas, dibersihin, dikasih air. Saya keinget waktu saya SMA. Dan benar, saudara, tumbuh. Temu-temu hari ini masih biji, temu-temu besok meletek, temu-temu besok, wih, udah naik. Temu-temu besok sudah ada daunnya. Dan perbuatan itu di luar kendali anak saya dan saya juga, di luar kendali saya. Betul, saudara? Artinya apa, saudara? Yesaya 26 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kami kerjakan. Engkau, bukan ini, Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26, bukan Yeremia. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya. Bagi pertumbuhan itu yang ngasih siapa? Kita? Bukan. Tuhan. Dan hari itu bisa meletek, keluar batangnya kecil, putih. Besok-besoknya keluar daunnya. Dan difoto sama anak saya. Bangga dia. Dan dia ngerasa itu hasil kerjanya dia. Dia ngerasa ini gara-gara saya, Pak. Saya ngomong, ya nak, tapi itu tumbuh gara-gara Tuhan. Tuhan yang ngasih pertumbuhan. Tapi namanya anak SD, dia ngerasa dia yang buat. Dan dia ngerasa, ya orang hebat ya. Nah itu dia. Dan yang lucu, saudara, hari ini saya menemukan tumbuhan itu sudah mati, saudara. Dan dia ngomong, loh kok mati? Kenapa kok mati? Kemarin sudah tinggi besar, sekarang kok mati? Dan saya ngomong, kamu gak siram, jadi mati. Ini harusnya, kalau sudah berakar begini, gak cuma dikapas, harus dipindahin ke tanah. Betul, saudara? Harus ke tanah. Kalau dibiarin di mangkok, di dalam kapas, cuma diairin saja, akhirnya apa? Mati. Karena tanahnya nggak ada. Habitnya ada di tanah. Jadi harus dipindah ke tanah seharusnya. Betul, saudara? Sama aja hidup kita. Kita harus kembali kepada habit kita. Yaitu habit apa? Habit kerajaan Allah. Tadi ngomong tentang dunia. Dunia sedang dilanda pandemi, saudara. Betul? Tapi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kita harus berpikir dengan kerajaan Allah, betul? Di Yesaya 26 juga, ayat 3 dan 4. Berkata seperti ini, saudara. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di luar, tapi damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Kita boleh dengar kabar apa saja, tapi ada damai sejahtera. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan cuma sementara waktu percaya, tapi Tuhan ngomong apa? Percaya selama-lamanya. Sebab Tuhan gunung batu yang kekal. Dan saya percaya kalau Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Ulangan 7 ayat 9, saudara buka. Ulangan 7 ayat 9, saudara buka. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa
Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Amin. Saya pernah katakan ini waktu PW pagi. Sebab Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Dialah Allah atas perjanjian. Kitab yang kita baca adalah kitab perjanjian. Kalau kita baca Alkitab firman Tuhan, kita sedang dalam perjanjian. Katakan kanan kirimu, saya adalah orang perjanjian. Saya adalah orang perjanjian. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang perjanjian. Amin saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena kita adalah umat perjanjian. Kuping kita ini ada dua, saudara, betul? Kita bisa dengar yang satu kabar buruk, oke, gak masalah. Tapi kuping yang satu ini harus mengarah kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya firman-Nya, karena kita adalah umat perjanjian. Mungkin dengan mata kita belum melihat sesuatu yang baik, belum melihat perjanjian itu jadi dalam hidup kita. Tapi tetap perkatakan firman, kalau kita adalah umat perjanjian. Amin saudara. Ibrani 6 ayat 19 berkata seperti ini. Pengharapan, tadi yang Sofi ngomong, kita gak janjian, kita gak ngomong, maupun tadi siang ketemu tapi kita gak ngomong. Kita mau ngobrol apa kita gak ngomong, mau sharing apa gak ngomong. Biar Roh Kudus yang ngomong kepada setiap kita. Amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat selanjutnya. Di mana Yesus, ini yang penting saudara. Engkau boleh berharap. Tapi Tuhan sudah mendahului kita. Dan Tuhan sudah menang. Amin. Itu yang menjadi jaminan menang kita. Ayatnya tampilkan, ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Namanya pasukan perintis adalah pasukan pembuka jalan. Amin. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kapan dia menjadi imam besar selama-lamanya? Ketika penebusannya, ketika darahnya dicurahkan, ketika ada perjanjian darah dalam hidup kita. Yesus sudah masuk dan Yesus sudah menang. Dan Yesus sudah menanggung dosa kita. Yesus sudah menanggung kelemahan kita. Maka oleh dari itu, pengharapan kita enggak pernah sia-sia. Pengharapan kita ya dan amin. Karena menurut firman Tuhan, itu yang jadi dalam hidup kita. Amin saudara. Hari ini mungkin banyak orang yang ngomong. Iblis mungkin akan ngomong dalam pikiran kita. Bohong. Isapan jempol. Kamu ngelihat banyak yang mati kok. Kamu ngelihat ini pandemi. Hari ini sudah 400.000 saudara. Yang terjangkit positif. Tapi hari ini kalau kita ada di sini semua. Ini semua karena anugerah Tuhan. Pengharapan kita gak pernah sia-sia. Karena Yesus sudah menang dalam hidup kita. Dan Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Dan hidupmu bukan karena kekuatanmu. Tapi karena janji Tuhan. Amin saudara. Dan iman dan pengharapan dan kasih. Jangan pernah kau padamkan dalam hidupmu. Amin. Karena iman itu seperti tali saudara. Pengharapan itu, kita tadi ngomong apa? Sauh, jangkar. Iman itu talinya. Kalau talinya putus, jangkarnya hilang. Betul? Iman itu talinya. Iman itu rantainya. Rantainya gak boleh putus. Imannya bagaimana? Satu-satunya iman tetap kuat, yaitu adalah pendengaran akan firman Allah
itu nggak bisa dia gugat-gugat. Imanmu harus timbul. Imanmu harus kuat. Perkatakan yang positif dan jadi yang positif. Amin, saudara. Indonesia masuk kata resesi, tapi kita mau perkatakan resepsi, betul? Hari ini mungkin kau nggak enak badan, tapi perkatakan, aku sehat, aku kuat, aku di dalam Yesus. Tapi tetap jangan main-main. Saya itu hidupnya, kerjanya rata-rata ada di mall. Jadi saya mau nggak mau harus cek usaha saya di mall. Jadi gimana? Katanya WFH, work from home. Nggak mungkin. Kerjaan saya nggak mungkin work from home. Gimana caranya nyicipin makanan dari rumah? Yang ada gojek-gojekan terus. Mau nggak mau saya harus datang. Apa yang saya lakukan? Imanku berkata aku sehat. Imanku berkata aku berkecukupan. Imanku berkata aku diberkati. Aku kepala dan bukan ekor. Tapi bagaimana caranya? Ya pakai masker. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Pulang dari mall, saya semprot-semprot disinfektan. Pulang dari mall, saya nggak ketemu langsung sama anak saya. Pulang dari mall, saya mandi. Saya keramas. Buang semua baju, cuci, beres. Biar iblis tidak mengintimidasi. Bukannya saya takut, tapi saya ngomong, iblis engkau tidak bisa mengintimidasi dalam hidupku. Amin, saudara. Saya mau berkata sekali lagi ini dari ayat yang luar biasa. Kita mau baca Bilangan 23 ayat 19. Pegang ayat ini, saudara. Kita adalah umat perjanjian. Bilangan 23 ayat 19. Saya mau bacakan, Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Betul? Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Suatu perjanjian perlu hubungan kepercayaan. Suatu perjanjian batal ketika ada dusta di antara kita. Betul, saudara? Tapi Allah bukan manusia. Dia yang berkata dan dia yang melakukannya. Amin, saudara. Pegang janji ini. Baca firman Tuhan dan berkatakan, ketika hidupmu mulai diintimidasi, ketika perang ada terjadi dalam pikiranmu, katakan Mazmur 91 terjadi dalam hidupku. Amin, saudara. Hari itu ada seorang yang bernama Yairus. Hari ini saya mau mengatakan tentang seorang yang bernama Yairus. Di Markus, ayatnya di Markus 5 ayat 21-24. Waktu itu Yesus sedang menyeberang dengan perahu dan orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Betul, saudara? Sedang ia di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat, seorang pendeta lah, yang bernama Yairus. Hamba Tuhan, percaya Tuhan, percaya Taurat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat selanjutnya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat selanjutnya berkata, Yesus setuju untuk datang ke rumah Yairus. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya,
ternyata kedatangan Yesus ke rumah Yairus itu tertunda, saudara. Tertunda dengan apa? Tertunda dengan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Jadi tertunda. Pengharapan dari Yairus tertunda. Imannya berkata, Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Betul? Dan pengharapannya anaknya sembuh. Betul? Dan hari itu tertunda. Karena apa? Yesus dipotong jalannya. Terpotong, terhenti jalannya. Ayat selanjutnya. Kita loncat ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat selanjutnya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Betul, saudara? Yang lurus dibengkokkan. Betul, saudara? Kenyataannya apa? Sudah mati loh, saudara. Kenyataannya apa? Sudah mati loh. Betul? Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan takut, percaya saja. Ayat selanjutnya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Seringkali kita harus memisahkan diri dari gerombolan. Seringkali kita harus memisahkan diri dari kerumunan supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau di depan saya ada lilin yang menyala, ketika ada angin datang, apa yang saya lakukan? Saya akan menutupi api itu, supaya api itu tetap menyala. Itu iman, saudara. Kita harus memisahkan dari segala sesuatu yang tadi diomongkan, noise, mungkin hoax, mungkin apapun. Tetap jaga, iman itu tetap terjaga dan tetap menyala. Ayat selanjutnya berkata, ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat selanjutnya, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka nertawain Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Ayat selanjutnya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, bangunlah. Bangunlah. Jangan tertidur. Bangunlah. Talitakum. Jangan tertidur. Jangan terhanyut dengan segala sesuatu yang ada di luar. Bangunlah. Bangkitlah. Amin, saudara. Supaya hidupmu di atas rata-rata. Supaya pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Karena engkau punya pengharapan dan Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Amin, saudara. Ayat terakhir. Di Ibrani 6 ayat 11. Luar biasa. Minggu ini saya dapat ayat ini, saudara. Luar biasa. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu
suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sekali lagi saya mau bacakan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sangat luar biasa, saudara. Saya mau bacakan buat saudara. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir, sehingga kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah, karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Ngomong ke kanan kirimu, bangun, semangat. Ngomong kanan kirimu, bangun, semangat. Bangun, semangat. Amin. Jangan terhanyut oleh masalahmu. Masalah boleh datang, saya tahu. Saudara-saudara, ada beberapa saudara yang lagi dalam bencana, mungkin bukan bencana lah saya ngomong, sesuatu hal yang menyedihkan. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, bangun dan semangat. Hidup masih ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Bangun, semangat. Jangan hanyut dengan kenyataan, tapi bangun dan semangat. Amin, saudara. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berkata, ku percaya Tuhan yang tidak pernah gagal dan menjadikan setiap kita menjadi pemenang-pemenangnya. Hirabaya syakara.